Mundur. Terus gitu. Ini sebenarnya kita juga parkirin helikopternya ya kok ya. Up. Nah, pas kan? Kalau kan mentok tuh ya. Nah, Raffi Ahmad kali ini bukan si Jamet. Belum. Yang Ntar keluar ya. muncul. Oh enggak. Inilah dia game yang ketiga di match yang ketiga kita malam hari ini antara RRQ Mika versus Geng Kapak Basreng. Masih ditemenin sama Kolius dan juga Bokalate. Dan kita bakal masuk di game yang terakhir nih guys. Tetap semangatin terus di kolom komentar. Karena hari pertama memang menjadi penentuan supaya nggak terlalu try hard ya kok ya. Apa namanya, nyari poin di match-match selanjutnya. Yoi, dan dari Al mencoba untuk ini enaknya Jawhead nih, walaupun di nerf ya cooldown ditambahin, shieldnya juga dari ejector nggak terlalu banyak seperti dulu, tapi at least ya dia bisa nyiptain momentum. Walaupun ini dia Pau-nya mencoba untuk menggunakan Domain of the Moon Goddess untuk memberikan slow effect, dan dari RRQ Mika berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer. Yes, masih bisa mengamankan Little Wanderer sejauh ini, dan begitu juga dengan Cincau masih bakal coba untuk menyicil, tapi udah ada setup position juga dari seorang Pau di sana untuk membantu seorang Ichel. Belum ada lagi gangguan, belum ada lagi yang terpick off sejauh ini, tapi Gyogo hati-hati terkena ejector di sana. Tapi terlalu langsung di-commit sama Earl karena dia masih memiliki flickernya. Perhitungan yang amat sangat baik mengingat Jawhead adalah hero power dari Earl itu sendiri loh. Yes, jadi udah pasti kalkulasinya udah tepat banget tadi ya. Dan first blood berhasil diamankan sejauh ini, tapi kalau kita lihat udah ada setup position di area top lane juga, sementara waktu terlihat posisi dari Sky udah mulai ketahuan juga nampaknya. Jadi ya udahlah, coba untuk menyicil gold buff-nya aja. Gold buff-nya masih mulai dicicil-cicil, walaupun dari Cincau nih enaknya dia menang range, apalagi Kimi yang sekarang itu setiap kali dia membunuh minion dia bakal dapetin tambahan energi. Dan juga hero itu yang ngebuat Kimi sekarang mengerikan banget. Makin sakit lagi ya. Tapi lihat masih mencoba untuk diajar oleh seorang S yang langsung mundur dengan kuat shadow-nya karena ada Tongros yang bisa menghentikan, tapi ini dia dari Fumi mencoba untuk menggunakan Furious Dive, bahkan langsung bisa flicker ke arah belakang dari Lele Pingkan. Yes, dan sementara Lele Pingkan pun masih cukup aman terlebih dahulu, belum tershot, tapi nampaknya di sisi top lane Cincau terpanis banyak banget damage yang udah mulai masuk, tapi masih aman karena nggak ada lagi minion, malah hampir aja terkena maksimum charge-nya dari seorang Kimi. Waduh, itu kalau connect sih bakal bahaya banget karena tadi Moonlight Immersion-nya lagi cooldown juga, sedangkan Earl di area mid lane Tongro sudah mulai dilepaskan oleh seorang Sky. Gyogoy pun langsung coba untuk mundur ke arah belakang, walaupun Ash tadi nyolek sang robot tadi yang digunakan oleh Earl. Yes, masih dicolek sedikit aja, dan sementara turtle-nya pun masih dianggurin, belum diapelin, dan masih nggak terlalu seagresif di game-game sebelumnya kayaknya ya. Kali ini lebih dapetin ritmenya, lebih sabar lagi, setup position lagi, maximum charge. Gara Ichel langsung di flicker, tapi salah terkena ejectornya, jadi ya sudah tidak mendapatkan seorang Ichel, tapi it's okay karena setidaknya mereka bisa coba untuk cicil shield. Iya, pelan-pelan langsung ditemakin sama Cincau. By the way, kalau ngomongin Kimi, ada satu skin favorit Kimi yang kalau suka, yaitu yang pakai army tuh. Jadi dia barak lagi dengan Unstoppable Force-nya. Bari Pau masih ada Pet Purify sehingga dia tidak terlempar dan masih bisa selamat. Sedangkan Gyogoy dengan lemparan bola-bola kelerengnya masih ada Reward Manipulation. Maximum Charge juga digunakan oleh seorang Cincara Chow. Tongros dihajar, bahkan Pau-nya langsung ditumbangkan. Begitu saja. Dan dari Ichel di area top lane punya sendirian. Turtle masih didapatkan oleh seorang S, ditembakin Ichelnya dan dia pun langsung mundur ke belakang. Masih bakal coba untuk mundur kembali, mereset kembali, sementara waktu Fumi pun ya udah nyicil, tapi apa yang terjadi? Oh, di sana berhasil to pick off seorang diri, tidak ada lagi flicker yang dimiliki oleh Earl, jadi mau nggak mau harus hilang. Tapi di sisi lain lihat sakit banget damage dari seorang Fumi, jadi ya udahlah kembali coba untuk mundur terlebih dahulu ya. Masih bisa permainan sedikit pasif ya dari kedua tim. Mereka nggak mau terlalu banyak team fight sampai di menit keempat ini karena mungkin agak berbahaya. Walaupun Sky sudah mulai mengintai nih, kalau sampai Ichel dan Pau masuk sembarangan kayaknya bakal ditusuk Gimang. Gyogoy pun datang, S pun juga mencoba untuk masuk ke kanan. Tongros sudah mulai digunakan, tapi sepertinya mereka mengurungkan niat mereka. Yes, mengurungkan niat aja karena nampaknya sudah ada setup juga dari teman-teman JPX di sisi river. Tapi maximum charge coba tuh penyicil aja ke arah Ichel, nampaknya masih bakal coba untuk dimajuin karena masih ada Pau di sana untuk standby. Tapi lihat Gyogoy-nya pun nampaknya kali ini bercoba untuk membantu juga. Masih ada flicker yang tadi udah sempat dikeluarkan juga oleh seorang Cincau.
Yo itu langsung ramai di kolom komentar. Caper ya katanya gitu. Tapi ini dia langsung masuk dengan flicker karena depan ejector juga digunakan. Masih ada Purify dari seorang Poe ditabrak dengan Unstoppable Force, masih ada Black Shoes juga. Fumi melompat ke arah belakang sana dengan Furious Dive dan Dragon Tail, bahkan Ichel yang langsung diculik sama Om Naga. Aduh Om Naga lihat, tapi awas nampaknya dikit, nggak bisa pulang Cek, deh. Malah menjadi malapetaka tentunya nampaknya. Setidaknya masih bisa untuk mundur dulu ya teman-teman dari GPX. Tapi dia di gebok sama Lele Pingkan tadi lumayan atit ya bisa dibilangnya. Untungnya cover dari All cukup baik sehingga dia pun masih bisa kabur untuk pulang ke belakang. Ya karena itu tadi udah 2 orang ya, udah low HP semuanya, tapi masih baru coba untuk diadu mekanik aja di area mid lane sementara ini. Waduh, cicil-cicil manja ya, tapi Turtle sudah muncul juga. Karena Turtle sudah muncul, harusnya ini bakal jadi membuat, tetap ini dia Corrosive Strike menuju ke arah depan dengan flickernya dan juga dihajar dengan Tone Apart Memory, segala kenangan hutan mantan dan juga segala kenangan buruk hidup dilemparkan Begitu aja, begitu juga dengan lemparan tadi dari Yohe, tetapi udah ada Tornus di sana, tapi Sky-nya masih bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Umi masih mencoba untuk bertahan dengan dua hero, tapi sepertinya tidak bisa, terlalu sakit itu bola-bola ajaibnya sehingga langsung ter-take down dan Turtle juga diamankan oleh Ash. Sedangkan itu di arah top lane tadi Brodinya Ichel berhasil untuk mendapatkan alter top turret. Turret masih bisa didapatkan, tapi ada Real World Manipulation udah mulai dikeluarkan juga, tapi sejauh ini masih ada Blessing of Moon Goddess dari seorang Estes mencoba untuk menyelamatkan teman-teman, tapi Sky benar-benar gesit banget karena stun masih bakal coba untuk digojek dan masih selamat sejauh ini. Yap, masih ditembakin pelan-pelan dengan energy ballot dari seorang Kimi, tapi ini dia langsung helikopter mengudara di udara mengincar ke arah Lele Pingkan yang sedikit mundur ke belakang, walaupun Earl dengan conceal siapa yang bakal dia incar ternyata masih belum ada, hanya ke Walking Grass. Coba untuk menghilangkan aja tuh ya satu Little Wanderer yang tadi jadi informasi juga tentunya. Walking Grass. Oh jadi, iya. Little Wanderer kalau udah ke take down namanya Walking Grass. Oke, soalnya itu jadi bisa buka vision ya kok ya? Iya. Memang namanya berubah kalau dari Mobile Legends ya. Bisa gitu dia. Tapi ini dia dari SM mencoba untuk mengincar lagi dengan Coach Shadow-nya, tapi Earl dia langsung menjaga jarak mundur ke belakang dengan bermain meta solid karena kalau di Shadow Kill at least nggak sakit-sakit amat. Nggak sakit-sakit banget dan sejauh ini cukup pasif. Pertukarannya cukup imbang juga bisa dibilang ya, 3-3. Bahkan dari networknya pun nggak berbeda jauh, kayak cuma 1000-an lebih aja. Tapi Unstoppable Force kali ini ke arah seorang Lele Pingkan seorang diri. Sendirian, coba untuk kabur, tapi dia dengan darah yang sekarat banget. Oh my god, coba dicolek satu kali, gitu. Itu langsung ke take down pasti. Tadi siapa sih yang ngejar di bawah 3? Kalau Earl udah nggak punya flicker soalnya ya. Iya, Lance aja tadi ke belakang karena takut di knockout strike, tapi dia maksimum charge, masih bisa Black Shoes dari Gyokoi, bahkan dia jadi reward manipulation. Untungnya masih ada Purify. Ini gila sih, Purify menyelamatkan nyawa Arky banget dari tadi, dan Ichel pun langsung fokus ke outer middle turret walaupun Earl-nya di sini bertahan. Conceal di pop up, tapi dari outer middle turret berhasil dihancurkan. Blessing of the Moon Goddess juga di pop up. Masih ada Sang Naga yang berputar di udara mengincar ke arah Poe. Dari udah mulai sekarat, dia dengan Dragon Tail, bahkan Hyogoi-nya masih kabur ke arah kiri sana. Dilempar ejector ke Lele Pingkan supaya dia mundur ke belakang, nggak bisa ngincar teman-teman dari Gegapak Basreng. Yes, hanya menukarkan 1 untuk 1 aja sejauh ini. Pertukaran cukup adil. Dari tadi selalu begini ya kok ya. Ini kayaknya lebih berhati-hati nih. Apanya tuh? Pergerakan dari masing-masing tim ya, kayak dapetin 1 udah mundur, dapetin 1 mundur gitu. Tapi ya, karena kan poin penting juga sih, kayak masa match pembuka kalah ya guys ya, walaupun ini kan big match bisa dibilang. Pembuka bagi mereka masing-masing ya? Masing-masing tim. Kan match pertama di WLS ya kan, Unipin Ladies Series. Makanya kita bakal melihat saja nih pergerakan dari kedua tim ini mencoba untuk perlahan-lahan nih. Kayak setelah lakukan setup, apalagi Lord yang pertama udah mulai hadir, Fumi. Ya, ada orang di situ, Poe-nya ditabrak, langsung masih ada Purify juga, Blessing of the Moon Goddess, tanda 1 resource sudah mulai digunakan, tapi Funi juga udah pakai Real World Manipulation nih, Mekalate. Betul banget, udah semuanya habis resource-nya kali ini, tapi namanya mau untuk dilanjutin aja. Ada Shadow Kill di sana, berhasil mempick up seorang Fuminya kembali, bakal coba untuk terkena ejector, langsung aja ke arah inhibitor hilang 1 demi 1. Dan harus mundur lagi dari masing-masing tim. Yap, overcommit dari Lele Pingkan langsung bisa dipanis begitu saja walaupun darahnya udah pada sekarat. Tapi ini kayaknya bahaya banget sih kalau nggak mau. Dari Gegapak Basrengnya mereka nggak mau coba kontes, mereka lebih pilih clear wave aja. Udah nggak apa-apa, kita lepasin aja. Terutama dengan adanya Kimi,
itu bisa clear wave dengan cepat dan adanya satu hero high ground yaitu Funi kan. Jadi kita bakal langsung lihat aja instant replay presented by Virgo. Yap, ini tadi udah sedikit sulit sih ya pergerakan dari lebingkannya, lihat. Walaupun memang tadi coba untuk mengarah ke arah Sky ya, tapi terkena ejector. Langsung dilempar ke inhibitor, udah wafat jadinya ya. Tapi langkah yang berani dari seorang Hayabusanya kali ini sakit banget. Ash berhasil menculik satu lagi orang tambahan. Ada Real Manipulation udah mulai dipapar juga, begitu juga dengan adanya Blasius. Yap, masih bisa digunakan dan Fumi pun tidak bisa bertahan walaupun adanya reward manipulation. Archimika seakan tidak peduli walaupun tahu ada gangguan, tidak direstui orang tua. Mereka terobos aja laku pak langsung ke jenjang pernikahan. Jauh banget nampaknya. Iya kan gitu, tidak peduli sama halangan di depan mata. Gitu. Oke, tapi sedikit demi sedikit kali ini dua lens sekaligus sudah langsung aja diborong oleh teman-teman dari RRQ. Mika langsung bakal mengarah ke arah inhibitor. Yoi, Sky-nya dengan mekanik yang cukup tinggi, pancer ke arah belakang, tapi Earl mencoba untuk menabrak dengan Unstoppable Force. Ichel masih bisa survive, terutama masih ada Purify juga. Lord masih bisa di-clear dengan cepat. Ash yang sendirian gak berani untuk masuk atau engage lebih dalam lagi karena itu ada 5 hero. Sedangkan ada Lepingkan yang mulai bersembunyi di rumputan. Kalau Sky sembarangan lewat, ini digebok-gebok gimana? Lihat nih. 3, 2, 1, surprise! Langsung dikena outstrike. Sky-nya dari mulai sekarang Tondros mulai dikeluarkan. Dia mencoba untuk kabur ke arah belakang tapi ternyata kejebak. Lepingkan tahu arahnya dan langsung tershutdown. Sudah ku bilang. Aduh, itu pasti kaget langsung tuh ya. Tapi ya udah, sembari bakal coba untuk mendefense lagi tentunya karena dari sisi GPX-nya masih punya Funi ya. Jadi untuk high ground-nya harusnya masih cukup kuat untuk mendefense. Tapi sejauh ini malah jadi diakuisisi nih jungler-nya. Jungle-nya ya. Mencoba untuk masuk lagi tapi dari seorang Ash sendirian dia belum mau menggunakan. Oh nggak ada. Shadow Kill-nya cooldown. Ya, makanya nggak dihajar. Tapi kalau ada Shadow Kill, Funi bakal ke take down situ. Karena dari stack-nya udah banyak dari Phantom Shuriken. Apalagi belum terpick off juga ya kok ya. Ini dia Uset datu langsung ditabrak Gimang. Tapi masih ada Knock Out Strike langsung mengusir seorang robot gede kita yaitu Jawhead. Maes masuk dengan kuat Shadow-nya. Mencoba untuk menggunakan Shadow Kiru. Terlalu terburu-buru sepertinya S. Jadi belum ada hero yang bisa di take down. At least dia membaying time, reward manipulation juga dipopang sama seorang Funi. Mencoba untuk mengusir, masih ada Blessing of the Moon Goddess. Earl yang ada di depan, satu bandara terakhir. Langsung diajar juga dengan Black Dragon Form dari seorang Fumi. Mencoba untuk mengincar di atas langit sana. Walaupun purple buff diamankan oleh seorang S. Fumi sendirian masuk dengan Petrify-nya. Dia sendirian gak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa mengantarkan nyawanya. Sang naga berubah menjadi cicak yang buntutnya putus. Aduh. Tapi lagi dan lagi satu tukar satu ya. Ichel ditukarkan oleh Fumi. Dan sebentar lagi Lordnya pun sudah bakal muncul di Land of Dan. Udah ada posisi juga dari Gyogoy mencoba untuk membuka vision aja. Kalau kita lihat memang dari geng Kapak Basreng sedikit kesulitan ya. Karena sebenarnya gini, Funi memang tidak ter-take down. Sedangkan kunci late gamenya yaitu Cincau. Dan seperti yang Kolus bilang, Lancelot kalau gagal snowballing itu mahal harganya. Lihat, Sky di sini dia gagal snowballing. Levelnya masih 13, sedangkan lihat Ash-nya udah level 15 dan baru aja ngamanin Endless Battle di menit ke-13 ini otomatis damage dari Ash sudah cuma cukup sakit dan bahkan dari geng Kapak Basreng Sky-nya di sini kayak nggak bisa terlalu perform. Ini mirip banget sama game yang pertama di mana Ash ditekan habis-habisan. Ya, ketika dia menggunakan Lancelot, tapi udah ada konsil juga kali ini dari All Unstoppable Force ke arah belakang terkena ejector langsung aja masih ada Black Shoes untuk ya, tapi Real Manipulation udah mulai dibuka juga. Black Dragon Form bakal coba untuk membenarkan posisi aja tapi nampaknya nggak dilanjutin lagi. Wah, ini kenapa? Apa yang terjadi ya? Semua resource dikeluarkan tapi iya, Lordnya bakal diajar dengan enak sama teman-teman dari RRQ Mika harusnya karena udah nggak ada Black Dragon Form, udah nggak ada lagi Reload Manipulation, nggak ada lagi Unstoppable Force, nggak ada Conceal, lengkap sudah itu ya benar-benar maksimum. Oh my god, itu Gyogoy langsung auto bonyok, Black Shoes langsung dipakai, langsung ditabrak lagi dengan Unstoppable Force-nya, dicoba untuk dilempar walaupun Lordnya masih dipakai oleh seorang S, tapi Earl-nya terlalu sekarang tadi langsung di-take down begitu saja. Masih ada Blessing of the Moon Goddess dan Cincau langsung jadi Cappuccino Cincau, dihajar rame-rame sama RRQ Mika. sayang sekali terlalu banyak research yang dikeluarkan di awal padahal belum adanya Lord yang dicolek tadi ya menurut aku ya. Dia malah mahal sih. Resource mahal banget. Memang kayaknya miscalculation dari teman-teman geng Kapak Basreng yang mencoba untuk ngambil. Ini dia langsung aja kita lihat instant replay by Virgo di mana walaupun sempat mencoba untuk diculik dari Gyogoy, tapi nah ini dia yang udah Kolius selalu bilang dengan adanya Estus Blessing of the Moon Goddess tuh benar-benar bisa ngembalikin situasi. Karena kalau nggak cukup dominance ice, nggak cukup
walaupun yang kesal sudah mulai jarang, tapi dia monster kill bahkan sekali pun langsung dihajar sama seorang Ash. Oke, tapi lihat 2-3 lane sekaligus bakal langsung aja mengarah ke inhibitor base. Black Dragon Form coba untuk memporak-porandakan pergerakan dari teman-teman RRQ Mika, tapi pantang mundur karena lihat udah sakit banget damage-nya. Arun yang gak bisa pulang kali ini harus sudah menyisakan base. Itu dia kemenangan untuk RRQ. Well, congratulations untuk RRQ yang memenangkan